Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 23003147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan seperti pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan peranan supervisi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pembelajaran dan metode-metode pengajaran yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Manusia yang melaksanakan kegiatan supervisi kita sebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatan kita menyebutnya kegiatan supervisi. Yang kedua ada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Tujuan supervisi ialah yang pertama, yaitu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Yang ketiga ada prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan baik dan lancar. Yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua ada prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu ada prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu ada prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan.
Selanjutnya ada untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi, sebaiknya kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua yaitu supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya atau realistis dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat yaitu supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi. Yang kelima yaitu supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam yaitu supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru dan pegawai. Yang ketujuh yaitu supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antisipasi dari guru-guru. Yang kedelapan yaitu supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Yang selanjutnya itu supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Yang selanjutnya supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Yang terakhir yaitu supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang negatif. Sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dan kooperatif yaitu bahwa mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi. Menurut DOT dalam buku panduan supervisi akademik Dirjen PMPTK 2010 dinyatakan bahwa sejumlah prinsip dalam supervisi akademik meliputi yang pertama praktis, berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua sistematis, yaitu berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu objektif, yaitu berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen yang akan digunakan dalam supervisi. Yang keempat yaitu realistis, yaitu berkaitan dengan kenyataan sebenarnya dalam melakukan supervisi. Yang kelima antisipatif, yaitu berkaitan dalam kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam konstruktif, yaitu berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovatif guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu kooperatif, yaitu berkaitan dengan kerjasama yang baik antar supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kekeluargaan, yaitu berkaitan dengan pertimbangan saling asi dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada demokrasi, yaitu berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang selanjutnya ada aktif, yaitu berkaitan dengan keaktifan guru dalam supervisor untuk berpartisipasi. Yang selanjutnya ada humanis, yaitu berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang selanjutnya ada berkesinambungan, yaitu berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada terpadu, yaitu berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan. Dan yang terakhir ada komprehensif, yaitu berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi akademik. Yang keempat yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Al-Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.
Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan peningkatan kemampuan pengajaran guru-guru. Yang kelima yaitu ada peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya tampak dengan jelas peranan supervisi itu seorang supervisor dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu koordinator. Yaitu sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua yaitu konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan yaitu bersama konsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Yaitu sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat yaitu evaluator. Yaitu sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubung peran supervisor dalam kegiatan supervisi menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti atau researcher, yaitu peneliti bagaimana kegiatan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Yang kedua yaitu supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Yang ketiga yaitu supervisor sebagai pemerbaik atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Dan yang terakhir yaitu supervisor pengembangan atau developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu ada objek dari supervisi pendidikan yang disampaikan oleh Olivia dalam bukunya. Di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, yang dari fokus utamanya yang diperbaiki itu adalah proses pengajaran melalui kualitas pengajaran guru. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum, karena kalau di sekolah kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Yang ketiga yaitu pengembangan staf, jadi memang dikembangkan adalah skill kemampuan orang-orang yang ada di sekolah khususnya guru. Objek dari supervisi pendidikan ini kalau dilihat dari berbagai sumber ada 4, yaitu yang pertama untuk pembinaan kurikulum, yang kedua yaitu memperbaiki proses pembelajaran, yang ketiga yaitu mengembangkan staf, dan yang keempat yaitu pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.